Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat fundamental ya di dunia pendidikan. Sebuah isu yang mungkin membuat kita semua agak tidak nyaman. Betul sekali. Kita kan sering dengar istilah malpraktek itu di dunia kedokteran, di mana seorang dokter karena kelalaiannya bisa mencelakai pasien. Nah, pertanyaannya yang juga digali dari materi sumber kita adalah, bisakah konsep itu diterapkan pada seorang guru? Apa bisa seorang guru melakukan malpraktek pedagogik? Nah, dan perbincangan ini membawa kita pada sebuah persimpangan yang krusial sebetulnya. Apakah ketika kita lihat ada kegagalan di kelas, misalnya guru yang anti kritik, pengajaran yang membosankan, atau budaya sekolah yang nggak sehat, itu murni kesalahan individu gurunya? Ataukah itu cuma puncak gunung es dari masalah sistemik yang jauh lebih besar dan, ya, sudah berkarat? Itulah inti dari wacana kita kali ini. Kalau saya akan berargumen bahwa kita harus berani pakai istilah malpraktek pedagogik. Ini penting untuk menegakkan standar profesionalisme dan tanggung jawab personal seorang guru yang dampaknya bisa menentukan nasib sebuah generasi. Hmm, nah, kalau saya justru melihatnya dari sisi yang lain. Menurut saya, kalau kita hanya fokus menyalahkan gurunya, itu terlalu gampang. Dan kita jadi kehilangan gambaran besarnya. Apa yang kita lihat sebagai kegagalan individu, itu seringkali adalah cerminan dari sebuah sistem yang memang ya sudah rusak dari akarnya. Mulai dari cara guru direkrut, sampai budaya feodal yang mengakar di sekolah. Baik, mari kita mulai dari posisi saya. Saat saya bicara malpraktik pedagogik, saya nggak sedang bicara soal guru yang salah mengajar satu rumus atau lupa tanggal sebuah peristiwa sejarah. Itu human error. Biasa terjadi. Yang saya maksud adalah sebuah pola kelalaian yang sistematis. Misalnya, guru yang bertahun-tahun mengajar materi yang sama tanpa pernah memperbarui ilmunya sama sekali. Atau guru yang secara sadar memberikan nilai berdasarkan suka atau tidak suka, bukan berdasarkan kinerja objektif siswa. Ini bukan sekedar kekurangan, ini adalah pengkhianatan terhadap profesi. Ada satu analogi yang menurut saya sangat kuat. Jika malpraktik dokter merusak satu tubuh, malpraktik guru itu merusak nalar satu generasi. Kerusakannya nggak langsung kelihatan. Nggak ada pendarahan, nggak ada bekas luka. Tapi dampaknya baru terasa 15-20 tahun kemudian. Saat generasi itu tumbuh jadi orang dewasa yang takut bertanya. Nggak bisa bedakan fakta dan hoaks. Dan ya mudah dimanipulasi. Ini pelanggaran serius terhadap apa yang disebut Lee Shulman sebagai pedagogical content knowledge, pengetahuan inti seorang guru. Yaitu bukan cuma tahu apa yang diajarkan, tapi juga tahu bagaimana cara terbaik mengajarkannya. Ketika seorang guru gagal di level ini, secara sengaja dan terus-menerus, argumen bahwa sistemnya jelek, itu kayaknya nggak lagi cukup jadi tameng. Profesionalisme sejati justru diuji saat kondisi tidak ideal kan? Saya paham sekali urgensi untuk menuntut standar yang tinggi. Tapi kerangka malpraktik individu ini, kalau menurut saya ya, menempatkan beban di pundak yang salah. Coba deh kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Guru itu kan nggak bekerja di ruang hampa kan? Mereka itu produk sekaligus seringnya korban dari sebuah ekosistem. Mari kita ambil contoh paling ekstrim dan nyata, fenomena guru titipan. Di banyak daerah, posisi guru itu bukan diisi oleh mereka yang paling kompeten, tapi oleh mereka yang punya koneksi politik atau keluarga. Ini bukan lagi soal kelalaian satu guru, ini adalah malpraktek struktural. Sistem rekrutmennya sendiri sudah cacat sejak awal. Kalau kita pakai kacamata sosiologi, sekolah itu bukan cuma tempat belajar yang netral. Seperti kata para pemikir, kayak Bourdieu, sekolah itu seringkali jadi arena di mana ketimpangan sosial justru dilestarikan, bukan dihapuskan. Guru yang ditempatkan di sekolah kumuh dengan fasilitas seadanya, gaji pas-pasan, dibebani administrasi yang nggak masuk akal, lalu kita menuntut dia untuk sekreatif guru di sekolah elit. Yang nggak adil dong, kita seperti menyalahkan ikan yang sekarat karena air di akuariumnya beracun. Sebelum kita menunjuk hidung satu guru, kita harus periksa dulu airnya. Apakah sistem ini sudah memberikan mereka kesempatan untuk jadi profesional yang ideal? Seringkali jawabannya adalah tidak. Anda bicara soal ekosistem, dan saya setuju itu penting. Tapi mari kita tarik ke salah satu gejala paling umum di dalam kelas. Guru yang anti kritik. Kita semua mungkin pernah ya mengalaminya. Seorang siswa bertanya dengan kritis, lalu guru merespon dengan jawaban, "Kamu jangan kurang ajar ya."
Atau duduk, tugas kamu itu belajar bukan bertanya macam-macam. Bagi saya, ini adalah masalah etis dan psikologis di level individu. Sikap defensif seperti itu menunjukkan apa yang oleh psikolog Carol Dweck disebut sebagai fixed mindset, pola pikir tetap, di mana kritik dianggap sebagai serangan personal, bukan kesempatan untuk berkembang. Saat seorang guru membungkam muridnya, dia tidak hanya membunuh satu pertanyaan. Dia sedang mengajarkan sebuah pelajaran yang jauh lebih berbahaya, bahwa berpikir kritis itu salah dan berbahaya. Ini menciptakan kondisi yang disebut learned helplessness, atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Siswa jadi belajar, percuma saya bertanya, percuma saya punya ide, karena ujung-ujungnya akan dianggap salah atau membangkang. Kerusakan psikologis ini ditimbulkan oleh tindakan satu individu di dalam kelas. Bersikap defensif itu apa dia lahir begitu saja? Atau jangan-jangan dia dibentuk oleh sistem yang selama ini dia jalani? Coba kita lihat budaya di banyak sekolah kita. Senioritas lebih dihargai daripada kompetensi. Kepatuhan pada atasan lebih penting daripada inovasi. Max Weber pernah bedakan 3 jenis otoritas. Dan di sekolah kita, otoritas yang paling sering berlaku itu otoritas tradisional, bukan rasional legal. Artinya, seorang guru dihormati karena dia lebih tua atau jabatannya lebih tinggi, bukan karena argumennya paling logis atau ilmunya paling mutakhir. Dalam budaya seperti ini, kritik dari bawahan, atau dalam hal ini, dari siswa, dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan yang sudah ada. Jadi, respons jangan kurang ajar itu bukan semata-mata cerminan ego guru yang rapuh, tapi juga cerminan dari sistem yang memang nggak punya mekanisme untuk menerima umpan balik dari bawah. Guru itu sendiri mungkin nggak pernah dievaluasi secara konstruktif. Jadi, gimana kita bisa berharap dia bisa menerima kritik dari muridnya? Saya bisa melihat logika itu, bahwa budaya membentuk perilaku. Tapi apa itu berarti individu nggak punya pilihan sama sekali? Mari kita geser ke isu lain yang relevan, resistensi terhadap teknologi. Di era sekarang, informasi ada di ujung jari. Tapi kita masih menemukan guru yang menolak menggunakan teknologi, bahkan untuk hal-hal sederhana, dengan alasan ribet atau lebih enak cara lama. Saya berpendapat ini adalah bukti kegagalan individu untuk terus belajar. Ada kan futuris itu, Alvin Toffler, dia pernah bilang bahwa buta huruf di abad 21 bukanlah orang yang nggak bisa membaca, tapi orang yang nggak bisa belajar, berhenti belajar dan belajar kembali. Guru yang menolak beradaptasi dengan teknologi pada dasarnya sedang membuat keputusan sadar untuk mengunci murid-muridnya di masa lalu, padahal tugasnya adalah menyiapkan mereka untuk masa depan. Ini adalah pilihan personal. Mereka memilih zona nyaman dan mengorbankan relevansi pendidikan bagi siswanya. Ini kelalaian profesional yang nyata. Tapi apakah mereka benar-benar diberi pilihan yang leluasa? Saya setuju, inisiatif pribadi itu penting. Tapi mari kita realistis. Seringkali, ini bukan soal penolakan, tapi soal ketiadaan dukungan. Pelatihan teknologi yang diberikan seringkali cuma formalitas, sekali jalan, tanpa pendampingan. Sekolah dituntut memenuhi target administrasi yang menumpuk, sehingga nggak ada waktu atau energi tersisa untuk bereksperimen dengan metode baru. Peter Senge punya konsep bagus tentang learning organization, organisasi pembelajar, di mana setiap anggotanya terus-menerus belajar dan berinovasi bersama. Pertanyaannya, apakah sekolah kita sudah menjadi organisasi seperti itu? Atau jangan-jangan, sekolah kita lebih mirip birokrasi kaku yang menghukum inovasi dan menghargai rutinitas? Guru yang mencoba hal baru seringkali malah dianggap aneh atau cari muka, dan gak jarang dipersulit oleh sistem. Jadi, ketika kita melihat guru yang malas berinovasi, mungkin yang sebenarnya kita lihat adalah guru yang sudah lelah dan pesimis setelah usahanya untuk berubah dipatahkan oleh sistem berkali-kali. Anda kembali lagi ke sistem. Oke, mari kita bahas penyakit sistemik yang paling parah, yang sudah Anda sebut tadi. Guru titipan dan hancurnya meritokrasi. Saya setuju ini borok sistem yang luar biasa. Tapi di sini pun, saya melihat ada dimensi tanggung jawab individu yang nggak bisa kita abaikan. Bayangkan Anda seorang sarjana pendidikan yang cerdas dan idealis. Lalu Anda dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk menjadi guru, Anda harus lewat jalur belakang. Seorang profesional dengan integritas etis seharusnya menolak. Titik. Ketika seseorang menerima posisi guru yang dia tahu dia dapatkan bukan karena kompetensi, dia sedang melakukan sebuah tindakan yang oleh sosiolog Pierre Bourdieu disebut symbolic violence atau kekerasan simbolik. Sebentar. Coba jelaskan apa itu kekerasan simbolik? Itu istilah yang berat ya? Tentu, ini bukan kekerasan fisik. Ini kekerasan yang lebih halus. Ketika seorang guru yang tidak kompeten, yang masuk karena koneksi, berdiri di depan kelas,
dia secara tidak langsung sedang mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah pelajaran yang sangat merusak. Bahwa di dunia ini, prestasi dan kerja keras itu nggak penting. Yang penting adalah siapa yang kamu kenal. Pesan itu menghancurkan semangat dan cita-cita siswa tanpa perlu satu pukulan pun. Ini adalah kompromi etis di level individu yang punya dampak sistemik, yaitu meruntuhkan kepercayaan pada meritokrasi. Saya paham konsepnya, dan itu memang mengerikan. Tapi saya ingin menantang asumsi bahwa individu selalu punya pilihan yang bebas. Coba kita bayangkan skenario yang Anda berikan tadi. Di satu sisi ada seorang sarjana yang kompeten tapi nggak punya koneksi. Di sisi lain, ada posisi guru yang kosong. Sistem yang ada begitu korup, sehingga jalur yang bersih hampir tidak ada. Orang ini dihadapkan pada pilihan. 1. Tetap idealis, menolak jalur belakang, dan kemungkinan besar menganggur atau bekerja di luar bidangnya, sementara posisi guru itu diisi oleh orang lain yang mungkin benar-benar tidak kompeten. Atau pilihan kedua, dia bermain di dalam sistem itu, mengambil posisi tersebut dengan niat tulus untuk berbuat yang terbaik bagi murid-muridnya begitu dia berada di dalam. Mana yang secara etis lebih baik? Ini bukan pilihan hitam putih kan? Menyalahkan individu yang terjebak dalam dilema semacam ini sama saja seperti kita mengabaikan fakta bahwa sistemnya lah yang menciptakan dilema tersebut. Kita seharusnya fokus memperbaiki sistem rekrutmennya agar pilihan semacam ini tidak perlu ada. Tapi bukankah perubahan sistem selalu dimulai dari pilihan-pilihan individu? Jika semua orang yang kompeten menolak untuk bermain, sistem yang korup itu akan kehilangan legitimasinya. Selama masih ada yang mau berkompromi, sistem itu akan terus berjalan. Pada akhirnya, semua kembali pada individu yang berdiri di depan kelas. Sekalipun sistemnya bobrok, saat pintu kelas ditutup, guru itu memiliki otonomi dan tanggung jawab moral yang luar biasa terhadap 30 anak di hadapannya. Kita nggak bisa terus-menerus menjadikan sistem sebagai kambing hitam abadi atas apa yang terjadi di ruang privat itu. Mengakui adanya malpraktik pedagogik adalah langkah awal yang menyakitkan tapi perlu untuk membangun mekanisme akuntabilitas yang nyata. Ini bukan untuk menghakimi, tapi justru untuk melindungi profesi guru dari oknum-oknum yang merusaknya dari dalam. Dan yang lebih penting melindungi hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Saya setuju bahwa tanggung jawab individu itu ada. Tapi menimpakan seluruh beban perubahan di pundak guru tanpa memperbaiki fondasi rumah yang sudah reyot ini adalah tindakan yang sia-sia. Itu hanya akan menciptakan kelelahan dan sinisme. Kita bisa saja menghukum satu guru yang dianggap malpraktek. Tapi tahun depan, sistem yang sama akan memproduksi guru-guru bermasalah yang baru. Masalah mendasar seperti rekrutmen yang transparan, budaya sekolah yang egaliter dan terbuka pada kritik, serta sistem evaluasi dan dukungan yang benar-benar membangun profesionalisme, itulah akar masalahnya. Tanpa membenahi ekosistem ini secara radikal, kita hanya akan terus berputar-putar dalam lingkaran setan, mencari siapa yang salah, sementara kualitas pendidikan kita secara keseluruhan tidak kunjung membaik. Kita harus membedakan antara gejala dan penyakitnya. Guru yang gagal seringkali adalah gejalanya, penyakitnya adalah sistem pendidikan kita. Jadi, setelah perbincangan ini, posisi saya tetap sama. Kita tidak bisa lari dari fakta bahwa di ujung semua kebijakan dan sistem ada seorang manusia, seorang guru, yang membuat keputusan setiap hari di dalam kelas. Keputusan itu punya dampak besar. Oleh karena itu, standar profesional dan akuntabilitas individu mutlak diperlukan. Mengakui adanya konsep malpraktik adalah cara kita mengatakan bahwa mengajar adalah sebuah profesi serius, dengan konsekuensi yang serius. Dan saya tetap berpegang pada pandangan bahwa melihat ini sebagai duel antara guru baik versus guru jahat adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya. Ada kekuatan struktural yang seringkali jauh lebih kuat dari niat baik individu. Tanpa reformasi sistem yang berani dan mendasar, menuntut para guru untuk menjadi pahlawan super yang melawan segala rintangan sendirian adalah sebuah harapan yang tidak realistis dan, ya, tidak adil. Jelas sekali. Ya, ini adalah sebuah dilema yang tidak memiliki jawaban mudah. Di satu sisi, ada urgensi untuk menuntut tanggung jawab personal dari setiap profesional. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit tentang sebuah sistem yang seringkali justru menghalangi, bukan mendukung profesionalisme itu. Mungkin pertanyaan akhirnya bukan lagi siapa yang salah, guru atau sistem, tapi lebih ke bagaimana kita bisa memperbaiki keduanya secara bersamaan. Bagaimana kita bisa membangun sistem yang mendukung guru untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka, sekaligus menuntut pertanggungjawaban ketika mereka gagal memenuhi amanah profesinya. Ada lebih banyak hal yang perlu kita gali untuk memahami kompleksitas ini.